Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizky sebagai tutor pada kelompok 5. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengadakan rapat yang akan membahas mengenai isu arisan online fiktif. Namun sebelum saya masuk ke dalam sesi diskusi, izinkan saya menjelaskan secara singkat latar belakang yang menyebabkan terjadinya arisan online fiktif. Perkembangan zaman tidak dapat lepas dari adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Adanya kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif pada manusia, seperti maraknya kejahatan melalui media internet. Salah satu kejahatan melalui media internet yang sering terjadi adalah penipuan. Penipuan online adalah bentuk penyalahgunaan layanan internet atau media sosial dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari korban. Penipuan adalah hal yang mudah dilakukan bagi para pelaku, karena hal tersebut dapat terlaksana hanya dengan menggunakan keterampilan komunikasi yang baik untuk mendapatkan kepercayaan, bisa melalui manipulasi kebohongan atau fiktif. Salah satu bentuk penipuan yang belakangan ini sering terjadi adalah arisan online fiktif. Maraknya kasus penipuan arisan online disebabkan oleh adanya kemudahan teknologi serta kurangnya pemahaman masyarakat. Kemajuan teknologi yang hendaknya dimanfaatkan untuk hal positif disalahgunakan untuk kebutuhan pribadi tanpa mempertimbangkan pengaruh negatif yang akan muncul. Itulah sedikit latar belakang yang menyebabkan terjadinya arisan online fiktif. Dimohon kepada seluruh audiens untuk tetap kondusif selama rapat berlangsung. Selanjutnya, rapat akan saya serahkan kepada pemimpin rapat untuk memulai dan menjalankan rapat pada siang hari ini. Izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada tutor yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memimpin rapat pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maidina Nur Aulia selaku pemimpin rapat pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan rapat untuk membahas mengenai kasus arisan online fiktif dan sudah disampaikan oleh tutor tadi. Saya harap teman-teman sudah menyimak dan memahami apa yang sudah dijelaskan oleh tutor. Pada rapat ini saya akan meminta kepada seluruh anggota rapat untuk menganalisa, menanggapi, memberikan dasar hukum, dan juga memberi solusi mengenai pembahasan kasus arisan online fiktif. Silakan kepada para anggota rapat untuk memberikan tanggapannya masing-masing. Izin untuk memberikan pendapat. Menurut saya, arisan online fiktif adalah kegiatan yang berisiko tinggi dan rawan penipuan. Meskipun arisan online tidak memiliki definisi hukum yang jelas, pemilik arisan online fiktif dapat digugat dengan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan investasi. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki literasi keuangan yang baik dan memastikan tujuan arisan sebelum bergabung dalam arisan online. Jika menjadi korban arisan online fiktif, segera melapor ke polisi dan menggunakan aplikasi pengaduan Krimsus atau SPKT. Namun penegakan hukum atau kasus arisan online fiktif terkesan lambat dan terkadang mandek karena keraguan dan kebingungan dari pihak kepolisian dalam menentukan jenis perkara. Oleh karena itu, pemerintah dan polisi harus meningkatkan upaya untuk menindaklanjuti laporan korban dan mengembangkan upaya untuk menghindari kegiatan penipuan ini. Adapun modus arisan online fiktif itu ada sebagai berikut. Yang pertama, pelaku menawarkan arisan online dengan hadiah yang menggiurkan seperti uang tunai, barang elektronik, atau bahkan kendaraan. Yang kedua, pelaku kemudian meminta para peserta untuk menyetor uang muka atau uang masuk. Yang ketiga, setelah uang masuk terkumpul, pelaku kemudian menghilang dan tidak mengembalikan uang kepada para peserta. Yang keempat, akibat dari arisan online fiktif ini, para peserta dapat mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugian tersebut dapat mencapai puluhan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Maraknya arisan online adalah hasil dari perkembangan teknologi dan tren digital yang semakin meresap dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tanggapan yang mungkin terkait dengan fenomena ini adalah yang pertama, kemudahan akses. Arisan online memungkinkan lebih banyak orang untuk bergabung tanpa perlu bertemu secara fisik, sehingga memberi akses lebih luas kepada mereka yang ingin berpartisipasi. Yang kedua, efisiensi. Proses pengundian dan pembagian hadiah dalam arisan online sering dilakukan dengan bantuan algoritma atau perangkat lunak yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan. Yang ketiga, keamanan. Arisan online bisa menjadi sarana yang lebih aman untuk menyimpan uang atau menghindari risiko kehilangan uang secara fisik. Baik, izin menambahkan. Jadi pada kasus ini dampak yang dirasakan Barbara selaku korban adalah berupa yang pertama kerugian finansial,
Total kerugian uang yang telah ia investasikan dalam arisan online palsu adalah 60 juta. Yang kedua, dampak keduanya adalah ketidakpercayaan dan kecemasan. Pengalaman menjadi korban penipuan arisan online fiktif dapat menimbulkan ketidakpercayaan Barbara terhadap kegiatan serupa di masa depan. Dalam kasus ini, Barbara sudah mulai tidak percaya dan cemas dengan pelaku. Ini dibuktikan dengan Barbara yang meminta kembali uangnya. Hal ini juga bisa meningkatkan tingkat kecemasan dan kehati-hatian terhadap transaksi keuangan online. Lalu dampak selanjutnya adalah kesulitan mendapatkan kembali uang. Secara hukum, proses untuk mendapatkan kembali uang yang hilang adalah dari arisan online palsu bisa sulit dan memerlukan waktu. Seperti halnya yang dirasakan Barbara, dana dikembalikan melalui proses bertahap, kemudian pelaku lepas dengan memblokir sosial media Barbara dan Barbara kesulitan mendapatkan uangnya kembali. Baik, izin masuk. Kemudian dalam kasus ini Barbara dapat menempuh upaya hukum di dua jalur, yaitu pidana dan perdata. Dalam perdata, ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya dalam arisan tersebut telah terjadi suatu perjanjian, termasuk apabila kesepakatan tersebut dibuat antara peserta arisan dengan ownernya. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Hal ini berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis. Sehingga terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis online berlaku ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Merujuk kepada kronologis ini, bahwa owner arisan tidak membayar penuh dan masih tersisa 60 juta, lalu memblokir nomor korban. Untuk itu, korban dapat menggugat owner arisan secara perdata atas perbuatan ingkar janji atau manifestasi. Manifestasi adalah suatu perbuatan di mana seseorang yang telah berjanji kepada satu orang atau lebih tetapi tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian tersebut dengan sengaja, atau tidak sehingga mengakibatkan manifestasi sebagai akibat dari suatu perjanjian. Namun, untuk membuktikan bahwa owner arisan telah melakukan manifestasi, korban arisan harus melakukan teguran atau somasi kepada owner. Jika si owner tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagai yang ia janjikan, barulah para korban berhak atas penggantian biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Baik, izin menambahkan. Jadi dapat kita lihat selain mendapat sanksi perdata, ternyata Thalia ini juga dapat diberikan sanksi pidana di dalam kasus arisan online fiktif ini, bahwa Thalia bisa terjerat pasal 372 KUH Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900, merujuk pada pasal 3 Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka ancaman denda di pasal tersebut dilipat gandakan menjadi paling banyak Rp900.000, dan pasal 378 KUH Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Baik pimpinan, saya ingin masuk terkait dengan solusi. Jadi kan kalau kita melihat dari kasus arisan fiktif online ini, solusi untuk Barbara atau korban-korban lainnya agar mendapatkan keadilan adalah sepanjang masih ada itikat baik dari para pihak, yaitu para pengurus dan para peserta arisan, untuk menyelesaikan sengketa won prestasi yang terjadi ini terkait dengan arisan fiktif online, maka seharusnya solusi ini masih berupa kesepakatan untuk mencari pemecahan masalah yang dapat diterima dan ditaati oleh masing-masing para pihak. Namun jika upaya tersebut masih tidak bisa dilakukan oleh korban ataupun para pelaku, Barbara bisa melaporkan ke pihak berwajib. Kasus ini bisa diserahkan kepada pihak kepolisian agar mendapatkan penindaklanjutan secara hukum. Serahkan bukti-bukti transaksi koran dan komunikasi sebagai dasar penyelidikan. Kemudian Barbara juga bisa melakukan konsultasi dengan pengacara atau lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan panduan atau bantuan hukum secara gratis. Konsultasikan untuk mendapatkan saran hukum dan mendapatkan opsi hukum apa yang bisa diambil oleh Barbara terkait dengan pemulihan dana. Selain itu, coba berkumpul dengan sesama korban lainnya untuk berkomunikasi dan memberikan dukungan moral satu sama lain. Bisa menggunakan media sosial untuk mendapatkan kesadaran dan membagikan cerita serta bukti kejadian ini agar masyarakat lebih waspada terhadap penipuan serupa. Kemudian bisa mengajukan gugatan perdata. Jika langkah sebelumnya itu tidak memberikan solusi apapun, Barbara selaku korban ini bisa mengajukan gugatan perdata terhadap Thalia selaku pelaku arisan fiktif online untuk memulihkan kerugian secara finansial. Dan pemerintah tuh sebenarnya juga harus membuat rumusan pasal, karena di dalam undang-undang ITE itu belum ada sama sekali penanggulangan tindakan penipuan online. Sebab konstruksi pasal 28 ayat 1 hanya mencakup tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan berita bohong dan tidak secara spesifik memuat tentang penipuan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 378 pidana. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah mulai merancang pengaturan tentang praktik penipuan yang melibatkan sarana teknologi elektronik, juga mendefinisikan dengan jelas mengenai hukum investasi atau arisan, baik secara umum konvensional maupun arisan melalui online, mengingat semakin maraknya kasus pelanggaran hukum melalui kegiatan arisan online tersebut. Terima kasih pada anggota rapat yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan yang sudah dibuat oleh notulen rapat. Jadi kesimpulan yang didapat dari rapat hari ini, bahwasanya arisan online fiktif ini adalah perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan juga negatif. Maraknya penipuan arisan online disebabkan oleh kemudahan teknologi dan rendahnya pemahaman masyarakat. Arisan online fiktif dapat merugikan pesertanya secara finansial dan menimbulkan dampak psikologis. Penegak hukum terkait kasus ini terkesan lambat dan masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan serta waspada terhadap penipuan online. Solusi untuk korban meliputi upaya penyelesaian bersama, laporan ke pihak berwajib, konsultasi dengan pengacara, dan dukungan moral sesama korban. Pemerintah perlu merancang regulasi yang lebih jelas untuk menangani penipuan online dan melindungi konsumen. Sekian yang dapat disampaikan oleh para anggota rapat. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membahas dan juga menanggapi kasus arisan online fiktif. Saya kembalikan ke tutor. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah kesimpulan dari rapat kami seperti yang disampaikan oleh Melinda selaku ketua rapat. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih untuk audiens atas kerjasamanya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Cynthia Estiwlandari selaku tutor akan menutup rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam